Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, atas limpahan anugerah yang diberikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan anugerah yang terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji firman-firman Allah, untuk membahas sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta iring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Kita akan angkat sebuah tema yang mana tema ini adalah adab tentang keluarga. Yang apabila kita angkat tema ini akan ada rasa cinta. Cinta itu akan menjadi tumbuh kembali, sehingga kita harapkan cinta kita kepada istri kita itu menjadi abadi. Kita ketahui tujuan asasi diadakannya pernikahan tentunya adalah agar kita menjalani kehidupan dengan rasa cinta. Mungkin di antara antum masih ingat nggak ketika antum nikah itu ada ayat yang insya Allah di mayoritas pernikahan akan dibacakan. Ayat apa itu bapak-bapak? Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah? Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan untuk kalian istri-istri dari atau jenisnya sama seperti kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar tadi kita itu hatinya tentram. Antum udah nikah tentram nggak? Atau masih galau pengen ta'adud nggak bisa? Iya, yang penting intinya tentram dulu deh. Gitu, tentram. Antum pulang ke rumah ada yang pijitin. Ada nggak yang masih jomblo di sini? Insya Allah nggak ada ya? Ada? Oh ada. Iya, yang masih jomblo pusing-pusing nanti capek-capek nggak ada yang pijitin. Iya, ya nggak apa-apa, nanti ke tukang pijit ya. Kalau yang punya ini tentram, ada yang ngurusin, ya enak. Memang benar kita itu butuh pendamping, ya kan gitu. Dan ketika kita mau memilih dia, memilih istri kita itu, kita kan sudah ada daya tarik ke mereka. Kita tuh tertarik kepadanya. Makanya ada yang namanya ajaran yang dicontohkan Rasulullah SAW itu nazar. Antum semua pada nazar nggak? Nazar kan insya Allah. Iya.
Ngelihat dulu kan. Antum gimana mau cinta, mau suka nggak ngelihat. Istri anak, Ustadz alhamdulillah hafizah, lulusan terbaik di pesantren, tapi antum nggak lihat mukanya. Bismillah insyaallah. Itu hati-hati. Lihat dulu antum suka nggak. Jadi ketika nolak itu, antum itu berdasarkan fisiknya. Nggak apa-apa. Itu kan hal yang wajar. Antum suka sama istri antum karena dia misalnya cantik, ya wajar. Terus abis itu akhlaknya baik, agamanya juga bagus, cocok banget nih untuk jadi istri ana. Jadi kan gitu. Dan mayoritas di antara kita nanti juga antum juga harus edukasi anak-anak antum. Antum harus kasih lihat anak antum kepada pasangannya atau calonnya, suka nggak gitu. Jangan mentang-mentang lulusan Madinah, ya udah hafiz, udah deh, insya Allah, ya dilihat dulu. Gitu. Jangan insya Allah aja, ini nggak main-main loh. Karena akan salah satu ketentraman yang kita dapatkan ketika kita itu melihat istri kita enak, dipandangnya tuh enak, nyenengin terus, kan gitu. Jadi kita cinta, walaupun kita belum pernah berdua-duaan, belum pernah kayak orang-orang yang backstreet gitu ya, lewat jalan belakang, tapi kita benar-benar rasakan cinta, tertarik sama dirinya. Karena pernikahan memang itu dibangun agar nanti akan timbul rasa-rasa cinta. Maka dari itu yang pertama, biar akan tumbuh rasa cinta itu atau cinta itu akan abadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus apa hubungannya Ustadz? Kenapa kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah? Ini kan cinta antara kita dengan istri kita, kok dikait-kaitkan dengan Allah? Dan ini ketahuilah, hubungan ini sangat erat dengan surat Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika kalian diajak kepada seruan tersebut, yang mana seruan tersebut akan membuat antum lebih hidup, akan menghidupkan antum. Karena ketika kita melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itulah yang nanti akan membuat diri kita semakin hidup. Kalau kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah juga akan memperbaiki istri-istri kita. Kaitannya erat sekali. Antum maksiati Allah, nanti akan Allah berantakan urusan antum. Antum dekati Allah, antum penuhi panggilannya, antum lakukan perintahnya, maka nanti Allah akan membuat diri istri-istri antum dan anak-anak antum menjadi nurut. Jadi nurut. Ini sangat luar biasa sekali. Dan ayat ini terdiri dari dua perkara. Dan kedua perkara ini saling berkaitan erat, saling berkorelasi. Perkara yang pertama adalah perintah Allah, dan yang perkara yang kedua adalah ancaman Allah. Jadi nggak bakalan bisa bersatu antara kebaikan dengan keburukan, nggak bisa. Antum maksiati Allah berarti tandanya antum mengundang badai ke keluarga antum. Nggak bisa kita. Dan disinilah konsep ulama al-jaza'u min jinsil amal.
Ya, balasan itu tergantung dengan perbuatan. Antum akhirnya bermaksiat kepada Allah di luar rumah, jangan salah, nanti Allah balas dengan dijadikannya berantakannya keluarga. Ini kaitannya luar biasa. Makanya yang pertama kali yang harus kita lakukan agar cinta itu semakin hari semakin tumbuh, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Koreksi satu persatu. Apa yang telah kita lakukan? Kok anak gak bisa nurut sih? Kok istri gak nurut? Jangan-jangan ini adalah karena dampak negatif kita, dampak maksiat-maksiat kita yang kita lakukan di luar sana. Karena namanya maksiat itu memiliki side effect. Udah pasti, udah sepakat, pasti ada side effect-nya. Kalaupun belum terjadi sekarang, nanti antum sudah bekerja keras, antum sudah menyekolahkan ke pesantren, kok anaknya nggak benar, koreksi diri. Adakah kemaksiatan yang saya lakukan? Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan hati kita itu bisa berkhianat kepada kita sebagaimana kita berkhianat kepada Allah. Hati kita itu bisa berkhianat kepada kita sebagaimana kita berkhianat kepada Allah. Dan itulah cara Allah menghukum kita. Dan ini sungguh tragis. Antum maksiati Allah, antum siap-siap mendapatkan ujian dari Allah. Antum bermaksiat kepada Allah, siap-siap keluarga antum yang akan diberikan cobaannya. Antum coba telusuri. Antum coba perhatikan dengan baik. Istri nggak nurut, bisa jadi dosa-dosa saya. Anak nggak nurut, bisa jadi dosa-dosa kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tuh kadang pernah kayak misalnya bertemu ya dengan orang yang istilahnya pernah membuat diri kita tuh kesel banget. Kita tuh udah benci sebenci-bencian dia karena dia sudah telanjangi kita. Kita udah dilucuti semua keburukan kita olehnya. Jadi kita ketika ketemu tuh kesel banget. Keselnya sekesel-keselnya. Namun hati itu udah maafin, tapi kalau ketemu tuh masih ingat lagi. Makanya kita harus perbaiki. Karena orang yang terhebat di muka bumi ini yang bisa mengganti 180 derajat kecintaannya, yang awalnya dia tidak menjadikan Allah dan Rasulnya itu enggak dia cintai nomor satu, tapi ketika ada perintah Allah dia langsung ganti itu. Siapa beliau? Ada yang tahu enggak? Umar bin Khattab. Umar itu ketika mendatangi beliau Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau tuh orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu, namun cinta tersebut belum bisa mengalahkan terhadap kecintaanku kepada diriku sendiri. Langsung ditegur. Lah, tidak Umar. Tidak Umar, itu ungkapan yang salah. Itu ungkapan yang tidak benar. Kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai engkau jadikan aku orang yang lebih engkau cintai melebihi kepada kecintaan kepada dirimu sendiri. Artinya kalau kita mau keluarganya itu sukses, keluarganya itu langgeng terus, di dalamnya ada cinta, perhatikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Umar bisa berubah. Yang tadi sedetik lalu atau semenit yang lalu beliau itu enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, enggak menjadikan Allah dan Rasulnya nomor satu, ketika ditegur langsung dirubah, jadikan Allah dan Rasulnya sebagai pegangan. Makanya banyak sekali korelasinya antara surat Al-Anfal ayat 24 itu dengan rumah tangga kita. Antum harus terapkan itu semua. Antum harus mencoba menerapkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau antum sudah demikian, itu nanti kita akan menjadi sosok seorang yang benar-benar akan dilingkupi keberkahan-keberkahan. Lihat bagaimana contoh Umar ini menunjukkan bahwasannya akan luar biasanya beliau. Coba kita berpikir sesaat. Kalau misalnya kita punya anak 3 ya Pak Rivaldi ya, 3 atau 4? 3. Di antara anak-anak yang kita yang 3 itu, atau anak antum yang 3 itu, pasti akan ada cenderung antum cinta kepada salah seorang di antara mereka. Tidak bisa dipungkiri. Kalau anaknya 1, jadi ya udah 1 itu aja. Kalau 3 pasti ada, mungkin sikapnya, mungkin adabnya dan sebagainya. Tapi kecintaan kita ke semuanya itu sama, cuma ada kecondongan hati saja kepada salah seorang di antara mereka. Itu hal yang wajar. Ya, itu hal yang wajar. Maka dari itu kita tuh harus hati-hati. Kalau kita mau diperbaiki urusan rumah tangganya, kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan hal ini sebagaimana yang dibawakan pula dibawakan oleh Abdullah bin Mubarak, inni la'asillah wa ara athara maksiati fimro'ati wadabati. Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah dan aku benar-benar melihat pengaruh buruknya kepada istriku dan kendaraanku. Makanya harus berhati-hati kita. Maksiat berarti antum mengundang badai. Antum lalaikan perintah Allah, antum nanti akan diberikan ujian di rumah tangganya. Walaupun kita ketahui ujian itu bukan semata-mata untuk, ya mungkin bukan karena kelalaian kita, bukan. Bisa jadi itu juga untuk mengangkat derajat. Tapi sejatinya maksiat itu ada side effect-nya yang akan berpengaruh kepada istri dan kendaraan-kendaraan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin orang yang gak punya iman gak akan percaya hal ini. Kenapa kok masalah rumah tangga dikaitkan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW? Ya, nggak sholat dia kemudian uring-uringan sama istrinya, korelasinya apa? Gitu. Maka kita jawab korelasinya itu erat, karena zat yang Anda maksiati itu adalah zat yang maha membolak-balikkan hati istri kita, ya kan? Yang membolak-balikan hati itu Allah. Antum maksiati Allah berarti tandanya antum siap nanti hati istri antum dibolak-balikan. Yang awalnya taat jadi nggak taat, wajar. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak keturunan Adam itu semuanya di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha.
sebagaimana hati di antara kalian yang Allah bolak-balikan sesuai keinginannya. Makanya ketika kita coba melanggar perintah Allah, hati-hati, nanti efeknya ke istri kita. Coba bayangin kalau direktur gak suka sama kita, ada gak penyambutan? Atau ada gak jamuan minum aja? Ada gak? Atau kita punya masalah sama owner, datang ke PT tersebut, apakah ada red carpet? Atau apakah kita disambut dengan meriah? Gak ada. Yang ada malah teman-teman antum pun takut. Jangan sambut nih karyawan ini, karena dia ada masalah sama saya. Udah kelar hidup kita. Kalau antum punya masalah sama Allah, berarti antum juga siap-siap nanti hidupnya dipersulit. Wajar kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, agar Allah perbaiki urusan-urusan kita. Coba kita renungkan surat At-Talaq ayat 12. Allah jelaskan tujuannya menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah itu berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tuh mudah mengganti keadaan yang tadinya kondusif jadi nggak kondusif, mudah. Bagi Allah mudah. Yang tadinya nurut jadi nggak nurut, mudah sekali. Makanya kita harus berhati-hati. Yang kedua, ungkapkan rasa cinta kepada pasangan kita, agar cinta itu semakin tumbuh mesra, cinta itu semakin terus tumbuh. Ungkapkan rasa-rasa cinta kita kepada pasangan dan pahami hak-hak masing-masing di antara kita, antara suami dan istri. Kapan antum terakhir kasih bunga mawar? Atau antum mengungkapkan rasa cinta? Ungkapan rasa cinta itu ada 2. Bisa dengan ungkapan yang verbal atau bahasa verbal dengan ungkapan kata-kata, bisa juga dengan perbuatan atau fisik. Siapa yang di sini panggilan ke istrinya Hani? Ada nggak Hani? Karena kebanyakan wanita itu nggak mau dipanggil Hani. Iya, karena artinya madu. Mereka paling benci sama yang namanya madu. Iya, masa madu, nanti ngundang madu yang lainnya gitu. Iya, coba antum panggilkan sayang atau bahasa sekarang yang dear atau beb, serah antum gunakan itu. Jangan nanti sudah menikah, udah berpuluh-puluh tahun atau sudah beberapa tahun, ungkapan-ungkapan itu nggak keluar lagi. Bolehlah panggil bi dan ayah, tapi panggilan mesra itu juga penting. Coba lihat Rasulullah SAW memanggil Aisyah itu apa? Humairo. Humairo itu adalah yang kenapa beliau itu memanggil Aisyah dengan Humairo? Karena pipinya Aisyah itu kemerah-merahan. Ya kan gitu. Dipanggil tuh dengan sebutan Humairo. Wah, itu seneng banget. Istri kita kan seneng banget dipuji. Kamu tuh cantik banget. Ya kan gitu. Apalagi dipakai make up yang ada merah-merahnya juga, kita panggil Humairo juga kan bagus. Jangan nanti pakai yang hal-hal yang seperti itu di luar. Pas lagi mau kondangan pakai yang
Begitu misalnya yang masih pas belum tahu dakwah salaf atau belum tahu manhaj yang benar, jadinya istrinya waktu itu bersolek di luar. Kebalik, ini kan fenomena terjadi. Kita harus ungkapin rasa sayang, rasa cinta dengan panggilan-panggilan sayang. Rasulullah itu menikah dengan Aisyah kan ketika umurnya sudah puluhan tahun. Bahkan Rasulullah tuh ngajak Aisyah lomba lari. Ustaz, udah jenggotnya udah putih, udah rambutnya banyak ubanan, masa balapan lari? Iya gak apa-apa, biar mesra, biar kita itu menghiasi di memori istri kita tuh kenangan-kenangan yang bagus. Sama halnya Rasulullah SAW. Ketika itu Aisyah pernah melihat Rasulullah tuh lagi tenang. Terus kemudian beliau meminta, Aisyah tuh ngomong ke Rasulullah, meminta untuk didoain. Lalu apa? Rasulullah mendoakan Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang akan datang atau yang telah lampau, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang tersembunyi. Aisyah seneng banget didoain kayak gitu sama suami tercintanya. Saking senengnya beliau tidur di pangkuan suaminya, pangkuan Rasulullah, sambil senyum-senyum gitu. Terus ditanya, apakah doa tersebut membuat dirimu senang? Kata Aisyah, siapa yang gak seneng didoain sama suami tercintanya hal yang demikian? Udah dipanggil Humairah, terus ketika dimintain sesuatu didoakan agar dosa-dosanya diampuni. Oh, itu seneng banget. Itu kita harus timbulkan itu. Doakan, puji terus. Udah gak apa-apa jadi 17 tahun lagi, gak apa-apa. Orang itu kepada istri sendiri kok. Jadi ungkapan rasa cinta itu harus diungkapkan gitu. My lovely, my darling, terserah antum lah, diungkapkan. Walaupun umurnya udah tua, gak masalah. Antum biasanya keluar dari rumah jam berapa? Jam 7 ya? Masuk kerja jam berapa? 7:30 ya, berarti keluar dari rumah ya ada yang 6:30 atau jam 6 lah ya, biar kau yang jauh. Itu 5:30 ya, baru antum pengen keluar itu baru sampai beberapa kilometer, antum langsung WA istri antum, antum sayang sama anti. Walaupun nanti awal-awalnya belum terbiasa, curiga, salah kirim nih kayaknya nih. Ke siapa ini? Disusun-susunin. Loh, kok ini baru aja keluar, sebelumnya nggak pernah kayak gini. Antum coba rubah, ini dari mana nih ilmunya? Oh, rupanya dari daurah, bekalnya ini. Iya. Coba bayangin, atau enggak istrinya, harusnya istrinya hadir juga nih yang ikut. Istrinya itu baru keluar rumah ayahnya atau suaminya 15 menit udah ngomong cinta, sayang. Wah, antum langsung balik, nggak jadi ke kantor, ntar dulu. Iya, bayangin. Gak apa-apa antum kalau misalnya awal-awal disuuzonin, gak masalah. Tapi antum buktikan terus kemesraan itu. Wah, itu indah. Terus antum coba dengan bahasa fisik, cium keningnya, sayang di sini masih ada yang coba, nggak apa-apa. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum ya tadi beramal, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Dan Rasulullah tuh itu mencontohkan kepada kita ciumannya bukan kening tapi bibir. Bayangin, itu Rasul kita.
sangat luar biasanya. Itu tumbuh rasa cinta. Walaupun ciumannya jangan di depan anak. Itu antum cari-cari. Itu akan rasa timbul cinta. Istri itu senang banget. Kok Abi ini berubah ya? Berarti hasil daurah di puncak sana tuh berhasil. Gitu. Kok jadi mesra gini ya? Berarti rupanya saya itu ngizinin suami saya daurah 2 hari full, itu berhasil. Ini inti loh sebenarnya, inti daurah kita. Ungkapkan rasa cinta antum dengan bahasa atau dengan fisik. Itu akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Nanti antum anaknya semakin banyak, bagus gitu. Karena kan apa? Mesra. Ini yang biasanya hilang. Ini buat yang berbicara juga sama. Kita harus berusaha memperbaiki. Gak apa-apa, fokus. Nah, kemudian kita harus tahu hak-hak antara suami dan istri. Sebagai suami, ayo kita perlakukan istri itu bak permaisuri. Sebagaimana mereka memperlakukan kita bak raja. Sebelum pergi udah dikasih kopi. Allahu Akbar. Terus antum kasih surat cinta. Allahu Akbar. Itu nikmat banget. Atau kalau susah nulis surat cinta, WA deh. Gitu. Pas istri udah selesai pekerjaannya, membaca surat cinta atau WA dari antum tuh berbunga-bunga. Atau nanti antum sampaikan ke istri antum, ayo sesekali datanglah ke kantor, bawain bekal. Suami mana yang gak seneng banget? Ada istri jauh-jauh dari Ciketing ya misalnya, datengin bawa bekal rendang, kemudian gulai. Ini buat Abi, suami tercinta. Ya Allah, itu senangnya minta ampun. Sayangnya istrinya gak datang sih. Semoga nanti lihat nih. Kan gitu. Bi, izin mau mana? Keluar. Mau ngapain? Ada. Nanti tapi yang penting saya ini masih sesuai syariat. Tiba di kantor bawa bekal. Ya Allah, senang minta ampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara atau secara yang patut, dengan yang baik. Kan tadi sudah dibahas ya, akmalul mu'minina, iman yang paling sempurna. Orang-orang mukmin itu akan sempurna imannya ahsanum khuluqa, kalau akhlaknya baik. Wa hiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Istri antum itu yang paling berhak untuk antum perlakukan dengan baik. Oh, udah siap nggak nih menerapkan atau mengamalkan ungkapan-ungkapan ini? Siap nggak? Siap. Udah WA sekarang, nggak apa-apa nanti disusunin. Nih bekal dari daurah gitu. Udah besok daurah seminggu nggak apa-apa deh. Iya, kalau misalnya tambah mesra kan gitu. Ya, terus ketahuilah kita tuh harus yang ketiga, ya intinya kita belajar lagi hak-hak suami istri itu apa saja. Ya, kita pelajari sedikit demi sedikit. Yang paling penting adalah kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan kiat yang ketiga, dan ini yang terakhir karena sampai 8:30 ya, kita harus tahu
penyakit dan kekurangan masing-masing di antara kita. Kita harus tahu, ya. Karena ini cuma bapak-bapak, apa sih kekurangan perempuan? Antum tahu nggak? Kekurangan perempuan itu apa? Bawel. Terus apa lagi? Kufur nikmat. Ya, bisa kenikmatannya banyak, kita baik, tapi satu kali salah hilang. Ini berbicara bukan anak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ngerti kekurangan masing-masing itu. Ketika nanti dia itu nggak dalam posisi normal atau sadar atau lagi terjangkit penyakit, kita itu sudah memakluminya. Kalau lagi bawel ya sudah, antum yang lagi sadar, antum yang lagi sehat, berhenti, diem, jangan ditimpalin. Atau sampai-sampai antum itu ngelawan atau ditimpalin lagi, akhirnya terjadi pertengkaran. Jangan. Kalau kita sudah tahu kekurangan dirinya, insya Allah kita akan memaklumi. Yang lagi sehat itu harus maklum. Kayak misalnya antum punya anak itu sedang mengidap penyakit epilepsi. Kalau penyakit epilepsinya itu kambuh, terus antum punya guci mahal akhirnya pecah, atau barang atau handphone antum dipecahin, antum kan gak terlalu marah. Orang lagi kambuh kok penyakitnya, ya kan gitu. Beda kalau misalnya kondisi anak atau lagi normal, terus dia mecahin barang antum yang sangat mahal, antum marah-marah. Begitu pula ketika antum tahu istri antum itu sedang sakit, yang normal ya ngalah. Ngelihat istri lagi, waduh ini lagi sakit, udah sabar dulu, duduk dengan baik, diam. Berat Ustaz, laki-laki nih, sabar. Dan yang istri juga ingat, kalau misalnya suami lagi marah, jangan sesekali nantangin. Karena Allah sudah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Makanya jangan sampai pas lagi marah-marah nantangin. Istrinya ngomong pada niatnya baik, ya udah, tapi kita sekarang kayaknya harus berpikir masing-masing. Kita berpikir selama 7 hari, nanti kesalahan kita apa, kemudian nanti kita renungi, kita resapi. Nanti kalau memang sudah nggak cocok, ya sudah, misalnya kita berpisah. Oh, laki-laki kalau digituin langsung, kenapa nunggu 7 hari? Sekarang aja. Karena ar-rijal itu memang konsepnya pemimpin. Kalau ditantangin, lo jual gue beli, kalau kata orang Betawi, ya kan gitu. Makanya kita harus kasih tahu ke istri, jangan mancing-mancing. Jangan mancing-mancing kalau lagi marah. Udah yang sehat itu ngalah. Sama halnya tadi ketika istri sedang marah-marah, yang sehat yang ngalah. Gitu. Jadi antum ketika ngelihat istri, wah kekurangannya dia ini, ya sudah, dimaklumi. Enak nggak? Enak. Makanya sekarang antum harus tahu kekurangan istri antum apa, dan istri pun harus tahu kekurangan antum itu di mana, sehingga ketika sedang penyakitnya timbul, sama-sama saling mengerti dan saling memahami. Masa iya udah nikah bertahun-tahun gak tahu? Pasti insya Allah tahu. Bukankah kita itu ya istilahnya yang paling tahu tentang kita, kekurangan kita itu ya istri kita. Yang mana teman-teman kita belum tentu mengertinya.
Ada dalil yang secara tersirat dalam surat An-Nisa yang mana perempuan itu disuruh mengalah. Allah berfirman, wa imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma was-sulhu khair. Dan jika seorang wanita yang khawatir akan nusus itu perbuatan buruk dari suami, mulai pisah ranjang, mulai nggak jelas suaminya, atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Artinya istri itu disuruh ngalah. Nanti bekal kajiannya tuh kata Ustadz, dengerin ceramah ini, Andi itu harus sering-sering ngalah. Rijal, kowang gitu. Iya. Tapi antum juga sama. Antum juga harus mengerti dia ketika dia sedang sakit. Jadi nanti enak dalam menjalin kerumah tanggaannya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kalau perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuknya itu yang paling atas, yang paling bengkok. Kalau antum lurusin patah. Makanya kita harus ngerti. Siap mengertikan istri antum ya? Siap insya Allah. Kita harus ngerti dia itu punya kekurangan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun di khutbah idnya itu mengatakan atau memberikan pesan khusus, kalau wanita itu adalah penduduk neraka yang paling banyak. Kenapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena mereka itu kufur terhadap suaminya dan kufur terhadap kebaikan-kebaikan. Gitu. Udah. Antum itu memang banyak harus kasih pengertian kalau mereka lagi marah ke kita, lagi bener-bener badai itu datang. Kita yang normal, kita harus kalah. Lagi sakit nih, bukankah orang sakit itu perlunya diobati saja? Ya kan? Nggak mungkin kalau misalnya cuma sakitnya pilek terus hidungnya dioperasi. Yang nggak perlu kasih obat aja. Sama halnya ketika istri sedang marah-marah, ya udah diemin dulu, nanti baru kasih nasihat ketika semuanya sudah tenang atau sudah kondusif. Dan pesan kepada istri, ya, kepada wanita, ketika pengen menasehati pemimpin seorang laki-laki, itu nasehatilah dengan cara yang bijak. Jangan langsung to the point, boleh muter-muter dulu. Kan gitu, kalau kita mau nasihatin pemimpin gak bisa langsung secara frontal. Yang ada perang terjadi. Ya kan, kita harus lembut, harus muter-muter dulu nggak apa-apa, tapi intinya masuk. Kalau secara frontal, jiwa kowamnya itu muncul. Saya ini pemimpin, kok dinasihatin kayak gini, apalagi di depan anak-anak. Dan jangan pernah pula mengungkit kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kalau sudah selesai ya sudah, enough, cukup sampai di sini saja. Jangan antum ungkit. Udah masalahnya nggak bakalan selesai. Ya kan gitu. Maka dari itu pahami kiat 3 ini agar kita bisa menumbuhkan cinta yang abadi di dalam rumah tangga kita. Ya. Nanti ada sesi mungkin antum mulai
kasih ucapan-ucapan sayang kepada istri-istri antum. Nanti pas sampai pulang, baru sampai depan pintu, langsung tuh antum ungkapin hal-hal yang tadi sudah kita bahas. Itu istri senang. Makanya perlu memang ada acara daurah, biar nanti kangennya tuh bertambah. Wajar para ulama itu memiliki kaidah kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi itu dapat mematikan sensitivitas. Seringnya antum bertemu, seringnya antum ketemu sama istri, cintanya itu gak sensitif lagi. Ada gak yang tadi kemarin antum keluar dari rumah dipeluk, ya Allah saya itu sayang banget sama Abi. Ada gak? Ada. Mayoritas udah mau pergi, udah pergi. Ada. Atau tadi malam itu misalnya ditelepon bener-bener sayang, bener-bener sampai ada tangisan, ya Allah Abi nggak ada di sini, Abi ini harusnya saya rindu. Nggak ada. Orang sering ketemu kok, baru pisah satu malam. Tapi kalau jarang ketemu, ya kayak misal sekarang, nanti pas lagi datang ke rumah meluk tiba-tiba, ada apa nih Abi? Udah dapat ilmu gitu. Iya. Gantian Umi duduk yang rapi, Abi yang masakin misalnya. Bantu-bantu. Sebagaimana Rasulullah juga bantu-bantu urusan keluarganya. Itu indah. Itu cinta gak bunga. Atau antum nanti setiap keluar dari keluar, kemudian antum ungkapkan rasa-rasa dengan fisik, itu luar biasa. Makanya ulama itu memang jeli ngelihat, kalau kita sering berinteraksi itu benar, sensitivitasnya itu hilang. Udahlah gak usah ngomong-ngomong sayang-sayang lagi, malu udah tua. Ya jangan gitu. Justru itu yang akan menimbulkan cinta. Orang Nabi Muhammad aja udah puluhan tahun nikah sama Aisyah, masih ada ungkapan-ungkapan yang membuat dirinya itu senang. Gitu. Yakin antum bisa. Kita sama-sama coba terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Sebenarnya masih ada beberapa poin lagi yang bisa kita sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu dan kita pilih ya kesimpulan yang ketiga ini yang bisa dapat menumbuhkan cinta-cinta yang mungkin sudah redup agar kembali lagi mekar dan kembali lagi bersemi. Yang pertama apa? Kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, ungkapkan rasa cinta, baik secara lisan, secara bahasa, atau secara fisik, dan mengetahui hak masing-masing. Dan yang ketiga adalah kita harus tahu penyakit masing-masing di antara kita. Ya, ketika ada yang sakit, lagi sakit, maka yang normal atau yang sehat harus memaklumi. Ketika antum coba terapkan ini di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah cinta itu akan bersemi kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita semua bekal agar nanti kita bisa merealisasikannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan? Alhamdulillah nih pada senyum-senyum sendiri. Ya nggak apa-apa. Ya nanti WA tuh ya. WA. Yang di sini pun nggak apa-apa. WA. Gitu kita sama-sama mengamalkan. Ya semoga acara daurah hari ini dan yang kemarin itu berjalan benar-benar diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga kita benar-benar akan mendapatkan bekalnya. Yang kurang itu datangnya dari anak dan dari syaitan, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.